Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, bagaimana dengan puasanya kalian? Apakah lancar? Lancar. Alhamdulillah Pak, lancar Pak. Lancar. Para Alhamdulillah. teman. Lancar, Pak. Baik, pada pertemuan pertama kita hari ini kita akan mempelajari tentang rangkaian LC. Sebelumnya itu saya akan memimpin doa terlebih dahulu untuk membuka pelajaran kita kali ini agar kita senantiasa diberikan ilmu yang berkah. Baik, berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baik, saya absen dulu. Fatul Ma'arif. Hadir, Pak. Batniar. Hadir, Pak. Sidik Mutmaun. Hadir Pak. Oke, lengkap ya. Sebelumnya saya akan bertanya tentang apakah ada yang mengetahui rangkaian LC itu apa? Saya Pak, Apa? rangkaian LC yaitu mengacu pada rangkaian elektronik yang melibatkan komponen induktor dan kapasitor. Baik, terima kasih jawabannya. Langsung saja kita ke kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yaitu satu, mengetahui prinsip dasar dan pentingnya rangkaian LC. Yang kedua itu mengetahui pemecahan masalah dan keselamatan dalam penggunaan rangkaian LC. Baik, kita ke tujuan pembelajarannya. Baik, tujuan pembelajarannya yaitu satu, siswa mampu menjelaskan prinsip dasar rangkaian LC. Yang kedua itu siswa mampu menjelaskan pentingnya rangkaian LC. Yang ketiga itu siswa mampu mengetahui masalah umum pada rangkaian LC. Dan yang keempat itu siswa mampu mengetahui keselamatan dalam penggunaan rangkaian LC. Rangkaian LC. Rangkaian LC ini mengacu pada rangkaian elektronik yang melibatkan komponen induktor dan kapasitor. Induktor dan kapasitor adalah dua jenis elemen pasif yang digunakan dalam elektronika untuk berbagai tujuan, termasuk dalam filter, osilator, dan rangkaian resonansi. Rangkaian LC paling umum adalah rangkaian resonansi yang dapat terjadi dalam beberapa konfigurasi. Dua konfigurasi resonansi utama yang melibatkan induktor L dan kapasitor C adalah yang pertama itu induktor L. Definisinya itu induktor adalah sebuah komponen pasif dalam elektronika yang menghasilkan medan magnet ketika arus mengalir melaluinya. Sifat-sifat induktor. Resistansi. Induktor memiliki resistansi yang disebut resistansi DC. Induktansi. Induktansi adalah kemampuan induktor untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet ketika arus mengalir melaluinya. Satuan induksi ini adalah Henry atau H. Reaktansi. Reaktansi induktor atau XL adalah hambatan yang disebabkan oleh induktor terhadap arus bolak-balik dan diukur dalam ohm. Aplikasi induktor ini biasanya filtering. Induktor ini digunakan dalam sirkuit penyaring untuk memisahkan sinyal frekuensi tertentu. Stabilitas tegangan. Induktor digunakan dalam regulator tegangan untuk mengurangi fluktuasi tegangan. Dua, kapasitor. Definisinya yaitu kapasitor adalah komponen pasif yang mampu menyimpan dan melepaskan energi dalam medan listrik antara dua konduktor. Sifat-sifat kapasitor itu kapasitansi adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik dan diukur dalam farad atau F. Tegangan maksimum. Kapasitor memiliki batas tegangan maksimum yang dapat ditahan sebelum terjadi kerusakan. Reaktansi. Reaktansi kapasitor Xc adalah hambatan yang disebabkan oleh kapasitor terhadap arus bolak-balik dan diukur dalam ohm. Aplikasi kapasitor seperti penyimpanan energi. Kapasitor digunakan untuk penyimpanan energi sementara dan melepaskannya saat diperlukan. Filtering. Kapasitor digunakan dalam rangkaian penyaringan untuk menghilangkan frekuensi tersebut.
Rangkaian LC juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti filter. Sebagai contoh, filter pasif jenis bandpass seringkali menggunakan rangkaian LC untuk melewatkan frekuensi tertentu dalam rentan frekuensi tertentu. Penting untuk dicatat bahwa dalam prakteknya, elemen resistansi R sering dimasukkan ke dalam rangkaian LC untuk mewakili resistansi internal dari induktor dan kapasitor, serta resistansi eksternal yang mungkin ada dalam sirkuit. Rangkaian LC juga dengan resistansi disebut sebagai rangkaian RLC. Prinsip dasar rangkaian LC. Prinsip dasar rangkaian LC didasarkan pada sifat-sifat induktor dan kapasitor, serta interaksi di antara keduanya. Berikut adalah prinsip dasar dari rangkaian LC. Yang pertama itu induktor adalah suatu elemen pasif yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet ketika arus mengalir melaluinya. Yang kedua, dalam rangkaian induktor menunjukkan sifat induktansi, simbolnya L, dan memiliki hubungan dengan perubahan arus terhadap waktu. Pada kondisi steady state, arus konstan, induktor memiliki resistansi 0. Kapasitor C. Kapasitor adalah suatu elemen pasif yang menyimpan energi dalam bentuk medan listrik antara dua plat yang terpisah oleh isolator dielektrik. Yang kedua, dalam rangkaian kapasitor menunjukkan sifat kapasitansi, simbol C, dan memiliki hubungan dengan perubahan tegangan terhadap waktu. Yang ketiga itu, pada kondisi steady state, kapasitor memiliki impedansi yang sangat tinggi atau hampir terbuka. Selanjutnya, frekuensi resonansi. Rangkaian LC dapat mengalami fenomena resonansi ketika frekuensi sumber sama dengan frekuensi resonansi rangkaian tersebut. Pada frekuensi resonansi, impedansi total rangkaian menjadi minimum. Rangkaian seri LC atau paralel LC akan menunjukkan respon yang berbeda, tergantung pada konfigurasi sirkuit. Yang keempat itu resonansi pada rangkaian seri LC. Pada rangkaian seri LC ini, impedansi total Z pada frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi adalah minimum. Arus pada frekuensi resonansi menjadi maksimum. Yang kelima, resonansi pada rangkaian paralel LC. Pada rangkaian paralel LC, impedansi total Z pada frekuensi resonansi adalah maksimum. Resonansi terjadi pada frekuensi yang sama seperti pada rangkaian seri. Arus pada frekuensi resonansi menjadi minimum. Baik, pentingnya rangkaian LC. Berikut adalah beberapa poin mengapa rangkaian LC dianggap penting. Yang pertama itu resonansi, yang kedua itu penyaringan frekuensi, ketiga penyimpanan energi, keempat penguat frekuensi tertentu, filter pasif, yang keenam transformator, yang ketujuh penyimpanan energi pemancar, yang kedelapan sirkuit getar, yang kesembilan pertukaran energi magnetik dan listrik, yang kesepuluh stabilitas frekuensi. Baik, pemecahan masalah pada rangkaian LC. Masalah umumnya yaitu seperti kehilangan energi, frekuensi tidak sesuai dengan resonansi, overvoltage atau overcurrent, gangguan elektromagnetik, dan panas berlebihan. Adapun beberapa keselamatan dalam penggunaan rangkaian LC itu seperti pemahaman dasar keselamatan, identifikasi dan pemisahan sumber daya, penggunaan alat ukur dengan benar, perlindungan terhadap kebocoran arus, penanganan material berbahaya, penyimpanan dan penanganan komponen dengan benar, pelatihan dan kesadaran keselamatan, penggunaan perlindungan penglihatan. Baik, kesimpulan dari materi ini, rangkaian LC adalah kombinasi yang sangat berguna dari induktor dan kapasitor dalam berbagai aplikasi elektronika. Dengan memahami sifat dan aplikasi kedua elemen ini, kita dapat merancang sirkuit yang efisien dan efektif untuk berbagai keperluan elektronik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan memberi kalian tugas bentuk 3 kelompok untuk berdiskusi. Nanti tiap perwakilan membacakan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Saya beri waktu 15 menit dari sekarang. Baik, waktunya habis. Silakan kepada masing-masing kelompok membacakan jawabannya. Baik, kepada kelompok 1 dipersilakan.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Batniar dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu jelaskan apa prinsip dasar rangkaian LC. Prinsip dasarnya LC melibatkan dua komponen utama, yaitu induktor L dan kapasitor C yang bekerja bersama untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet dan medan listrik. Sudah, Pak. Baik, kepada perwakilan dari kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sebutkan beberapa masalah umum dalam rangkaian LC serta sebutkan gejalanya, penyebab dan solusinya. Jadi pemecahan masalah pada rangkaian LC yaitu identifikasi masalah umum. Yang pertama, kehilangan energi. Gejalanya peningkatan resistansi pada induktor atau kapasitor. Penyebab mungkin komponen rusak atau tidak sesuai. Kemudian solusinya ganti komponen yang rusak atau yang tidak sesuai. Yang kedua, frekuensi tidak sesuai dengan resonansi. Gejalanya resonansi tidak tercapai. Penyebab mungkinnya frekuensi sumber tegangan tidak sesuai dengan frekuensi resonansi. Kemudian solusinya sesuaikan frekuensi sumber tegangan atau nilai induktansi kapasitansi. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, kepada kelompok 3, silakan. Baik, saya dari perwakilan kelompok 3. Pertanyaannya itu sebutkan keselamatan dan gangguan keselamatan dalam penggunaan rangkaian LC. Dalam keselamatan dan penggunaan rangkaian LC ada beberapa poin, yaitu yang pertama, pemahaman dasar keselamatan, identifikasi dan pemisahan sumber daya, penggunaan alat pengukur dengan benar, perlindungan terhadap kebocoran arus, pencegahan kegagalan komponen, penanganan material berbahaya, penyimpanan dan penanganan komponen yang benar, penggunaan label dan dokumentasi, pelatihan dan kesadaran keselamatan, evakuasi dan P3K, konsultasi ahli keselamatan, dan yang terakhir penggunaan pelindungan penglihatan. Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya semua sudah benar. Untuk pertemuan kita hari ini, saya rasa cukup. Satu lagi, saya sudah kasih tugas untuk minggu ini. Silakan dikerjakan dan dipelajari materi selanjutnya yang sudah saya kirimkan tugasnya tadi di WA. Terima kasih atas partisipasi Ananda hari ini. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian mungkin pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.